Pemandian yang dianggap keramat Cipulus ini terletak di Kecamatan Bogor Selatan, tepatnya berada di Kampung Batakal, dan persisnya berada di belakang Istana Batu Tulis. Pemandian keramat Cipulus dikelilingi oleh Istana Batu Tulis, prasasti Batu Tulis dan stasiun Batu Tulis yang hanya berjarak sekitar 250 meter dari stasiun kereta api Batu Tulis. Halo sobat, di video kali ini kita akan menelusuri tempat bersejarah oleh Kak Iqbal Firmansyah dan dua orang lainnya, yaitu Ki Fajar dan Ki Heru, ke tempat pemandian peninggalan kerajaan Pajajaran, yaitu pemandian Cipulus, serta melihat sebuah prasasti peninggalan Prabu Siliwangi. Langsung saja kita cari tahu sejarahnya, cekisau. Kota Bogor, Jawa Barat adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan keindahan alam dan sejarah yang kaya. Dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Bogor memiliki pesona alam yang memikat dan nuansa sejarah yang melekat pada setiap sudutnya. Salah satu hal pertama yang akan Anda perhatikan saat tiba di Bogor adalah cuacanya yang sejuk dan segar. Dengan suhu yang relatif rendah sepanjang tahun, Bogor adalah tempat yang ideal untuk melarikan diri dari panasnya kota-kota besar di sekitarnya. Bogor adalah surga bagi para pecinta alam dengan taman-taman yang hijau dan udara yang bersih. Salah satu tempat yang akan kami kunjungi yaitu tempat pemandian sejarah peninggalan kerajaan Pajajaran yang terletak di daerah Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, yang letaknya tidak jauh dari stasiun Batu Tulis. Pemandian tersebut bernama Cipulus. Seperti yang kita tahu, kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan terbesar di Pakuan, sekarang menjadi Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati dan meliputi sekitar sepertiga hingga seperdelapan wilayah Pulau Jawa. Menurut peta Portugis, pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran terletak di Bogor. Salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran disebut Cipulus, karena konon di zaman dahulu di sekitar pemandian keramat ini banyak terdapat pohon pulus, atau nama latinnya adalah Dendrocnit simulans, dan dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan sebutan wood nettle ataupun stinging nettle. Tanaman ini disebut juga tanaman menyengat ataupun tanaman jelatang, karena memang tanaman ini memiliki bulu sengat di daun dan batangnya yang bila terkena kulit kita akan dapat menimbulkan rasa gatal, bahkan perih dan panas yang cukup menyengat, yang dapat bertahan hingga 2 minggu. Namun di balik efek sengatnya itu yang cukup mengganggu, tanaman pulus ini memiliki khasiat sebagai obat batuk. Dapat dimakan daun tunas mudanya karena kandungan vitamin A. Kondisi pemandian ini berada di lingkungan yang sangat sejuk. Masih banyak pepohonan yang rimbun hingga membuat teduh. Pemandian keramat Cipulus sudah sejak lama dianggap keramat oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar Bogor dan bahkan dari luar Jawa Barat. Banyak berdatangan ke tempat ini. Tujuannya bermacam-macam. Rata-rata mereka mau mencari jodoh, mencari rezeki, ingin awet muda, ingin sehat. Caranya meminum air atau mandi. Tempat mandi laki-laki dan perempuan terpisah, termasuk bila untuk yang membawa kembang untuk mandi. Ada ketentuannya, yaitu bagi yang mandi kembang tolong jangan ditabur di bak mandi. Cerita historisnya menurut juru kunci, ketika saya tanya tentang informasi bahwa pemandian keramat Cipulus ini berasal dari tempat mandinya para putri kerajaan Pajajaran. Namun saat merespon pertanyaan tersebut, sang juru kunci malah lebih menekankan pada kejadian yang terjadi dan menjadi kebiasaan Bung Karno saat beliau masih jumeneng yang berkaitan dengan pemandian keramat Cipulus ini. Menurutnya, Bung Karno bila sedang tinggal di Istana Batu Tulis kerap turun ke pemandian ini dari pintu belakang istana dan mandi di pemandian ini. Sering sekali katanya juga menjadi ajang Bung Karno bertemu masyarakat. Memang melihat kondisinya saat ini, tempat ini banyak sekali pohon-pohon dan suasana yang amat sejuk.
ditambah dengan air yang mengucur dari Istana Batu Tulis. Tidak heran jika tempat ini banyak pengunjung yang datang dari daerah lokal maupun dari daerah luar, karena memang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran karena jauh dari mobilitas banyak orang. Ditambah dengan suara kereta api yang terkadang terdengar di tempat ini. Setelah ini, Kak Iqbal, Ki Fajar, dan Ki Heru melanjutkan penelusuran ke prasasti Batu Tulis yang letaknya tidak jauh dari tempat Cipulus. Prasasti Batu Tulis Bogor adalah sebuah prasasti peninggalan abad ke-16 dari zaman Kerajaan Pajajaran yang letaknya di tepian Jalan Batu Tulis, persis di depan Istana Batu Tulis, Kota Bogor. Prasasti Batu Tulis Bogor disimpan di dalam sebuah bangunan persegi 4 berukuran sekitar 5 x 5 meter di atas tanah seluas 255 meter persegi. Saat memasuki bangunan yang terdapat prasasti Batu Tulis Bogor tersebut, tidak ada kelambu penutup situs, tidak ada harum dupa atau kembang, sehingga tidak ada kesan wingit, sebagaimana biasa dijumpai pada situs yang dikeramatkan. Hal ini dikarenakan situs prasasti Batu Tulis ini berada dalam pengawasan Dinas Purbakala, sehingga pemujaan kepada situs jikapun ada tidaklah kentara. Seperti namanya, prasasti Batu Tulis ditulis pada sebuah batu terasit, jenis batu yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Cisadane Bogor. Prasasti Batu Tulis Bogor ditulis dengan menggunakan huruf Sunda Kawi, Palawa, dan memakai bahasa Sanskerta. Tulisan di atas batu prasasti itu berbunyi, "Wangna pun ini sakakala Prabu Ratu Purane pun diwastu dia wingaran Prabu Guru Dewata Prana. Diwastu dia wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Pun ya nunyusuk na pakuan dia anak rahyang Dewa Niskala Sang Sida Mokta diguna 3 incu rahyang Niskala Wastu Kancana Sang Sida Mokta ka Nusalarang. Ya sia nunyian sakakala gugunungan ngabalai nyian samida, nyian Sang Hyang Telaga Rena Mahawijaya. Ya sia oi saka panca Pandawa emban bumi." Jika diterjemahkan artinya sebagai berikut. Semoga selamat. Ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. Dia putra Rahyang Dewa Niskala yang dipusarakan di Guna 3, cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan ke Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan Samida, membuat Sahyang Telaga Rena Mahawijaya dibuat dalam tahun Saka Panca Pandawa mengemban bumi. Hutan Samida yang disebut di dalam prasasti Batu Tulis Bogor diduga berada di tempat yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Sedangkan Sangkala Panca Pandawa mengemban bumi berarti 5541, jika dibalik adalah 1455 Saka, 1533 Masehi. Dari terjemahan tersebut diketahui bahwa tujuan penulisan prasasti Batu Tulis adalah untuk memperingati kematian Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata atau dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja adalah anak dari Rahyang Dewa Niskala yang telah mangkat di Guna 3 dan cucu dari Rahyang Niskala Wastu Kancana. Disebutkan alasan Sri Baduga Maharaja harus diperingati adalah telah berjasa dalam bidang pembangunan, seperti membuat parit pertahanan, membangun monumen peringatan berupa gunungan-gunungan, lalu membuat jalan yang diuruk batu, membuat hutan larangan Samida, dan membuat telaga yang dinamai Telaga Warna Mahawijaya. Sobat, itulah peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran yang kami telusuri. Mungkin sampai di sini saja. Jika sobat menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.